wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan ini memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia lalai dengan dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Waktu kita jika kita gunakan untuk belajar ilmu agama, mudah-mudahan menjadi waktu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang pembatal-pembatal keislaman. Jadi orang masuk Islam itu adalah ibadah. Maka ibadah ini pun akan bisa batal. Sebagaimana sholat akan batal, puasa juga bisa batal, wudu juga bisa batal, maka Islam seseorang juga bisa batal. Bisa batal keislamannya. Tergantung mereka yang melakukan hal-hal tersebut, baik sadar ataupun tidak sadar, maka hal tersebut bisa membatalkan keislaman. Maka dikatakan pembahasannya adalah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ilmu ini, ilmu tentang belajar pembatal keislaman, ini adalah ilmu yang wajib. Wajib bagi setiap muslim mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari tentang Islam dan pembatal-pembatal Islam wajib bagi setiap individu. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang paling afdol dikerjakan dibanding ilmu yang sunnah walaupun banyak. Salat sunnah walaupun banyak, jika dibanding dengan salat wajib walaupun 2 rakaat, maka salat wajib tetap lebih afdol. Salat subuh 2 rakaat sama salat tahajud 11 rakaat, mana yang lebih afdol? Subuh. Ada nggak yang boleh karena udah sholat tahajud 11 rakaat subuhnya mau libur, enggak, subuhnya ntar aja? Boleh nggak? Subuh wajib. Tapi dia udah subuh 2 rakaat, nggak tahajud malamnya, dosa nggak? Enggak, karena tahajud sunnah.
Begitu juga belajar ilmu agama. Ilmu agama itu macam-macam. Yang paling wajibnya adalah ilmu tentang tauhid akidah. Ilmu ini ilmu yang paling wajib, yang setiap mukmin harus mempelajarinya. Maka buku ini dikasih judul Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Di sini disebutkan sekitar 10 pembatal keislaman. Ada 10 pembatal keislaman. Tapi sebenarnya pembatal keislaman ini bukan hanya 10. Tapi 10 yang disebutkan di dalam buku ini adalah pembatal yang sering dilakukan sebagian orang Islam, dan pembatal yang 10 ini disepakati ulama sebagai pembatal. Ya. Kita akan membahas buku ini satu persatu. Jadi dasar buku yang kita ambil adalah buku yang dikarang oleh, atau kita langsung saja ke matannya. Matan itu adalah inti buku, syarah itu penjelasannya. Jadi ada yang jual buku ini berserta matannya, ada yang menjual buku ini cuma syarahnya. Nah, kalau ini buku ini sudah sama penjelasannya, ini buku. Penjelasannya dijelaskan oleh Dr. Profesor Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Fauzan, orang yang masih hidup, ditinggal di Riyadh sebagai guru besar dan profesor di Jami'ah Muhammad bin Saud, dan dia termasuk lajnah daimah, anggota daripada kibar ulama, dan dia juga termasuk dari lajnah fatwa yang berhak mengeluarkan fatwa-fatwa di dalam pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Dia masih hidup, mungkin sekarang usianya sekitar 80 tahunan. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Itu syarahnya beliau. Adapun matannya ini dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita bahas sekarang. Dibuka di halaman 4 di buku ya. Di halaman 4, Nawaqid. An-Nawaqid itu kalimat dari kata naqad. Naqad artinya pembatal. Sama seperti Allah berfirman pada surat An-Nahl ayat 91. Wala tanqudu aymana ba'da tawkidiha. Jangan kalian batalkan sumpah setelah kalian menegaskannya. Kita ingin menerangkan bahwasannya kalimat naqad itu artinya pembatal. Sama seperti surat An-Nahl ketika mengatakan wala tanqudu, jangan batalkan. Adapun Islam, apa arti Islam? Betul, Islam itu berserah diri. Berserah diri itu ada dua bentuk. Ada berserah diri secara kauni, ada berserah diri secara syar'i. Berserah diri secara kauni, semua makhluk berserah diri kepada Allah secara hukum alam. Tunduk dan patuh secara hukum alam. Ini namanya Islamu kauni. Namanya apa? Islamu kauni. Sampai siapapun makhluknya, kalau Islam secara kauni, mereka pasti tunduk. Gak bisa milih kalau sudah Allah takdirkan secara kauni. Kauni itu alam. Yang kedua, Islam secara syar'i.
Islam secara syar'i itu adalah tunduk kepada Allah sesuai syariat Allah. Ini Islam syariat namanya. Jadi ketika Allah perintahkan sholat, dia sholat, itu namanya Islamu syar'i. Tunduk karena ikutin syariat. Tapi tunduk dikarenakan ya dia jadi laki-laki ditakdirkan oleh Allah. Lalu dia harus menjadi laki-laki. Tunduk jadi laki-laki. Itu namanya kauni. Mau nggak mau dia ikutin itu. Jadi Islamu kauni itu Islam yang manusia terkadang tidak ada pilihan. Dia jadi manusia, dia jadi laki-laki, dia jadi turun dari lahir dari perut ibu yang mana, dia nggak ada pilihan. Mau nggak mau dia ikutin alur. Itu namanya Islamu kauni. Karena Islam artinya berserah diri dan tunduk. Adapun Islamu syar'i, dia adalah memilih jalan untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Dia pilih jalannya. Puasa, sholat. Ketika Allah haramkan umpamanya babi, dia ikutin haramkan babi. Kenapa? Tunduk sama Allah. Ketika Allah haramkan riba, dia tunduk mengharamkan riba. Kenapa? Tunduk sama Allah. Nah, Islam syar'i ini, Islam yang kedua ini, inilah Islam yang dipuji. Karena dia memilih sesuatu yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Dan pembahasan kita hari ini, pembatal Islam artinya Islam secara syariat. Jadi orang yang Islam kepada Allah itu bukan hanya Islam secara takdir. Sudah deh saya berserah apa yang Allah takdirkan kepada saya. Nah, itu Islam kauni. Tapi Islam secara syar'i, dia tunduk kepada apa yang Allah perintahkan walaupun terkadang dirinya merasa berat. Tapi dia mendahulukan perintah Allah dibanding kemauan dirinya. Sehingga dia tunduk dan patuh kepada Allah. Inilah Islam yang terpuji. Dia tunduk dan patuh karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Islam secara bahasa, tunduk dan patuh. Secara istilah, apa itu Islam? Islam itu inqiyadul lahu bitauhid. Tunduk kepada Allah dengan mengesahkan dan mentauhidkan dia. Inqiyadul lahu bitauhid. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkan. Wa istislamu lillahi bitauhid wa inqiyadul lahu bitta'at. Dan berserah diri dengan ketaatan. Berserah diri dengan ketaatan. Bara'atu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu Islam secara istilah. Jadi kalau dilihat secara istilah ini, maka Islam itu adalah bentuk daripada pentauhidan Allah, mengesahkan Allah dalam kehidupan, dan juga tunduk dengan peraturan dia. Kalau dia mentauhidkan Allah, siapa yang kamu ibadahi? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Tapi ketika Allah berikan peraturan dalam hidup, dia nggak mau ikut peraturan Allah, Islamnya belum sempurna. Karena Islam itu mentauhidkan Allah dan tunduk dengan ketaatan kepada Allah. Dia taat sama Allah. Yang haram dia ikut, dia tinggalkan. Yang wajib dia kerjakan. Tapi dia nggak mentauhidkan Allah. Juga belum dikatakan Islam. Semakin dia taat dan patuh, dan semakin dia mentauhidkan Allah, semakin sempurna Islamnya. Maka orang Islam itu bertingkat-tingkat di sisi Allah,
sesuai kadar ketaatan dia di hadapan Allah. Ada yang taat ketika sholat. Sholat saya taat, Ustaz. Masya Allah. Puasa Ramadan taat nggak? Taat saya, Ustaz. Tapi ketika Allah bilang pakai jilbab, aduh kalau ini belum dulu deh, Ustaz. Nah, berarti Islamnya belum sempurna. Orang Islam itu sempurna taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mendahulukan apa yang Allah cintai dibanding apa yang diri dia sendiri cintai. Itu Islam yang sempurna. Maka Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih Ismail karena Allah ingin melihat apakah Ibrahim betul-betul taat dan berserah diri kepada Allah. Ternyata Ibrahim taat dan berserah diri kepada Allah sampai akhirnya Allah muliakan Ibrahim dengan ujian itu. Allah nggak butuh darah. Sama seperti ketika kita berkurban. Allah katakan di Quran, tidaklah sampai kepada Allah luhumuha wala dima'uha. Tidaklah sampai kepada Allah itu daging dan darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita. Kenapa saya diperintahkan Ramadan, Ustaz? Supaya taat. Kenapa babi diharamkan, Ustaz? Supaya taat. Kenapa saya disuruh puasa sholat 5 waktu? Allah pengen lihat bentuk ketaatan dan penyerahan diri kita. Udah. Apa nggak ada hikmah yang lain? Mungkin ada, tapi cukuplah satu hikmah. Allah ingin menguji kalian siapa yang terbaik dalam amalnya. Jadi hidup ini adalah ujian untuk melihat siapa yang paling patuh dan taat sama Allah. Itu makna Islam. Sekarang kita bahas pembatal-pembatal Islam. Langsung saja di dalam buku ini di halaman halaman berapa ini? Allah. Tadi ketemu. Oke, ini dia. Di dalam buku ini di halaman 35. Oke. Hah? Hitam yang mana, Ibu? Saya kurang tahu. Kalau terjemahan saya kurang tahu. Yang jelas kalau syarahnya sama, tapi saya cuma ambil matan, saya nggak ngambil syarah dari sini. Penjelasan nanti saya jelaskan sendiri, tapi matannya ada, di matannya di internet juga ada, di PDF internet ada matannya. Ya. Jadi kita bilang, pertama kata dia apa? 10 pembatal keislaman. 10 ini bukan pembatasan, tapi 10 ini pertama sering terjadi, yang kedua 10 ini apa? Ijma, sepakat para ulama ini membatalkan keislaman. Apa itu yang pertama? Asyirku, kesyirikan. Nah, apa itu syirik? Syirik itu iri dengki, Ustadz. Itu hasad, beda lagi. Ya. Syirik iri dengki itu mah bahasa kita. Itu orang hasad, beda. Syirik di sini artinya adalah menyekutukan Allah. Itu syirik. Karena asal kalimat syirik itu bersekutu. Jadi kalau ada orang buat perusahaan, nama dibilang bahasa Arabnya musyarakah. Karena tempat bersekutu di situ. Syirik ini menyekutukan Allah, meyakini ada selain Allah setanding dengan Allah. Itu namanya apa? Syirik. Kita bahas ini. Kata Syekh, ini matannya ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab berkata, yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru
ayusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Di antara bentuk kesyirikan, adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, kaman yadbah lil jin wal qubab, seperti orang yang menyembelih untuk jin dan untuk kubah-kubah. Oke, berarti ini yang diharamkan. Ini yang pertama, pembatal Islam pertama adalah kesyirikan. Kita akan bahas dulu, apa itu makna syirik? Syirik, tadi sudah kita bilang, secara bahasa itu adalah menyekutukan. Secara bahasa. Secara istilah, syirik itu adalah menyamakan. Nah ini nih, secara istilah, syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara kekhususan Allah. Kurang lambat atau kecepatan? Apa bedanya kurang lambat sama kecepatan? Nih, penting. Syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa itu khusus milik Allah? Yang khusus milik Allah satu, rububiyah. Allah pencipta, pengatur, pemilik, pembagi alam semesta. Punya siapa itu? Allah. Ada nggak yang ikut campur ketika bagi-bagi rizki Allah? Nggak ada. Yang kedua, khusus milik Allah itu adalah uluhiyah, yang disembah. Itu hanya khusus milik Allah. Yang ketiga, khusus milik Allah adalah nama dan sifat. Nama dan sifat adalah khusus milik Allah. Andaikan makhluk bernama dengan sifat yang sama, maka cuman sama nama, tapi tentu kesempurnaannya berbeda. Itu yang dikatakan sebagai kesyirikan. Dalil di Quran. Satu, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andad. Jangan kau jadikan bagi Allah itu andad, tandingan semisal. Berarti tidak boleh menjadikan bagi Allah itu apa? Tandingan. Dalil yang kedua, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu. Apa itu sekufu? Setara. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya yang sekufu. Jadi kalau kita meletakkan makhluk setara dengan Allah, sekufu dengan Allah, kita telah menyekutukan Allah. Nanti akan contoh-contohnya ada. Lagi di dalam Quran ayat yang ketiga, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Surat Syu'ara
ayat 9798. Tallahi, demi Allah. Kenapa demi Allah? Tallahi, demi Allah. In kunna, dahulu kami, lafi dhalalim mubin, di kesesatan yang sangat nyata. Dolal, kesesatan. Mubin, nyata. Kenapa mereka di kesesatan yang nyata? Id nusawwikum, ketika kami samakan engkau ya Allah, atau ketika kami samakan kalian birabbil alamin, dengan Rabb Allah semesta alam. Jadi menyamakan Allah dengan makhluk di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah, itu namanya syirik. Atau menjadikan makhluk sekufu dengan Allah di dalam perkara-perkara khusus milik Allah, itu namanya syirik. Contoh, surga punya siapa? Neraka punya siapa? Allah. Surga neraka ada nggak yang ikut campur? Nanti pakai tanda tangan saya kamu bisa keluar dari neraka. Subhanallah. Ordal. Ini kebanyakan ordal di dunia, dikirain di akhirat ada ordal juga. Atau dia bilang, kalian jangan takut, nanti di neraka saya yang akan mengeluarkan kalian dari neraka. Allah, astagfirullahaladzim. Emang neraka punya siapa? Punya Allah, nggak boleh. Kalau kita yakini ada makhluk yang ikut campur rekomendasi atau memberikan keringanan di neraka, itu kita telah memberikan hak khusus Allah kepada makhluk. Menghidupkan, siapa yang menghidupkan? Mematikan, siapa yang mematikan? Pembagi rizki siapa? Ada nggak yang ikut campur untuk bagi-bagi rizki? Hah? Nggak ada. Ada Ustadz, siapa? Laut Selatan ikut bagi-bagi. Boleh nggak? Nggak boleh. Ustadz, tapi saya, ini agak keluar topik sedikit. Tapi saya Ustadz, yakin warung saya, usaha saya, toko saya diguna-guna. Ketika diguna-guna sama dia, kok benar rizki saya nurun Ustadz? Apakah dia ikut campur dalam pembagian rizki dan menghalang rizki? Jawabannya tidak. Tetap yang membagikan dan yang menghalangi Allah. Tapi kenapa bisa turun? Allah uji, Allah fitnah. Nanti kan kita bahas. Sihir itu Allah ciptakan sebagai ujian. Bukan Allah ridho. Oh, ada sihir di muka bumi ini? Ada. Tapi syirik, iya. Kenapa Allah ciptakan dan ada sementara Allah nggak suka? Jawabannya itu, Allah biarkan ada ujian bagi kita. Maka di dalam surat Al-Baqarah ketika berbicara tentang sihir, Ya'jud di Babil, Harut wa Marut, turun dua malaikat di Babil. Di mana nih Babil? Babilon. Ya, turun di Babilonia dua malaikat Harut wa Marut. Apa kata malaikat? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami diturunkan untuk mengajarkan sihir dan jangan kalian kufur. Innama nahnu fitnah. Kami ini cuman ujian. Kita lanjut. Jadi hakikat syirik itu memberikan hak-hak khusus Allah diberikan juga kepada makhluk. Jadi dia memberikan kepada Allah juga berikan kepada makhluk. Itulah namanya syirik. Oke. Di antara bentuk yang tidak boleh diberikan kepada makhluk adalah bentuk ibadah. Ibadah itu hanya khusus untuk Allah. Fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah padaku. Sekarang kita baca dulu dalil-dalil bahayanya syirik. Yang pertama,
syirik itu adalah dosa yang paling besar dimaksiati Allah dengannya. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur tanpa ada campur tangan manusia. Tiba-tiba dia jadikan manusia dan makhluk sama seperti Allah. Allah jadikan dosa yang paling besar. Jadi kalau ditanya, apa dosa yang paling besar? Ya syirik. Dalilnya Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa ayat 48. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surat An-Nisa ayat 48. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, dia telah mengadakan itsman azima, dosa yang paling agung, paling besar. Maka itu di dalam surat Luqman ayat 13, Luqman berkata kepada anaknya, apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kezoliman yang azim. Azim itu agung. Dia besar. Kalau besar itu kabir. Kalau agung itu azim. Besar itu terkadang bentuknya. Kalau azim itu adalah apa maknanya? Agung. Maka dosa syirik itu dosa yang paling besar. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling agung? Ini hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling agung? Kata Rasulullah, antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan Allah itu tandingan, padahal dia yang telah menciptakanmu. Udah berapa dalil kita ambil syirik dosa yang paling agung? 3. 1. An-Nisa ayat 48. 2. Luqman ayat 13. 3. Hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis Bukhari Muslim ini menunjukkan dosa yang paling besar itu adalah syirik. Kalau dosa berdurhaka kepada orang tua itu dosa besar, tapi dosa syirik lebih besar lagi di sisi Allah. Di dalam riwayat lain, ini riwayat dari hadis Abi Bakar. Hadis ini juga riwayat Bukhari dan Muslim. Ditanya, Rasulullah bersabda, maukah kalian kukabarkan bi akbair kabair, dosa besar dari yang terbesar. Akbar apa artinya? Besar. Kabair di antara yang besar. Nah, di sini juga menunjukkan dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang besar, ada dosa yang paling besar, ada dosa yang kecil, ada dosa yang paling kecil, tapi semuanya dosa. Ternyata dosa yang paling besar, Rasul mengatakan, maukah kalian kukabarkan dosa besar yang paling besar? Maka katanya, apa ya Rasulullah? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Isyraku billahi, kau menyekutukan Allah. Dan hukukul walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Syirik dosa yang paling besar. Coba sebutkan dosa apa yang besar di alam ini. Itu semua tidak sebanding dengan syirik. Syirik lebih besar. Membunuh 100 jiwa, bahkan 1000 jiwa.
itu masih lebih kecil di sisi Allah dibanding orang berbuat syirik. 1000 jiwa Ustaz. Iya, 1000 jiwa. Kalau dia nggak berbuat syirik, masih di bawah itu. Atau, maaf, yang paling jelek lagi, astagfirullah umpamanya, apa dosa yang dianggap sangat besar? Zina. Zina besar. Apakah zina itu kedudukannya sama? Zina pun bertingkat-tingkat dosanya. Ya, maaf, zina dengan mahram, dengan keluarga kandung sendiri, dosanya lebih besar. Maka itu Allah sudah buktikan orang yang berzina dengan keluarga kandung, kalau punya anak cacat rata-rata. Itu dah hukuman di dunia sama Allah sebelum hukuman di akhirat. Zina kepada tetangga itu 10 kali lebih besar daripada zina kepada wanita lain. Karena apa? Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kau berzina dengan tetanggamu itu adalah seperti berdosa 10 kali dengan berzina dengan orang lain. Lah, zina ini dosa besar. Jika dibanding syirik, syirik masih lebih besar. Sebagaimana kita merasa jijiknya dengan dosa perzinahan, harusnya kita pun harus merasakan tidak sukanya dengan dosa kesyirikan. Apa dasar kita? Tadi sudah saya bacakan 4 dalil. Bahkan pertanyaan ke Rasulullah, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Pertanyaannya jelas. Ya Rasulullah, ay akbaru kabair. Dosa besar apa yang paling besar? Itu pertanyaannya udah jelas. Maka Rasul mengatakan isyraku billah. Kata Rasulullah SAW menyekutukan Allah. Ini bahaya pertama. Syirik dosa yang paling besar. Yang kedua, syirik itu menggugurkan seluruh amal. Kalau orang berbuat syirik, maka seluruh amal soleh yang pernah dia lakukan batal. Dia pernah haji, Ustadz, batal haji. Dia pernah puasa Ramadan, Ustadz, batal puasa Ramadan. Udah lewat, batal. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 65. Ini dalil kalau syirik membatalkan semua amalan. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat 65. Perhatikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya Allah. Apa kata Allah? Ini Allah mengancam Nabi kita Muhammad SAW. Allah langsung ngajak ngobrol Nabi Muhammad dengan ancaman ini. La in asyrakta, kalau engkau ya Muhammad berbuat syirik, akan kubatalkan amalanmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Yang diancam siapa? Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Allah mengancam Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad akan berbuat syirik? Jawabannya tidak. Tetapi, kalau kekasihnya saja yang paling dia cintai, yang amalnya paling baik dan paling sempurna, seandainya dia berbuat syirik, Allah tegas katakan, la yahbatanna amaluk, amalmu akan kami gugurkan. Lah bagaimana lagi amalnya di bawah baginda Nabi Muhammad SAW. La in asyrakta, kalau kau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, akan gugur amalanmu yang pernah kau perbuat, enggak dicatat baik lagi, kehapus semua. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti kau akan menjadi orang-orang yang rugi. Allah mengancam Nabi Muhammad sebenarnya ingin memberikan peringatan kepada kita. Kalau Nabi Muhammad saja mungkin dihapus,
apalagi kita kalau berbuat syirik. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat. Lanjut lagi. Surat Al-An'am ayat 88. Al-An'am ayat 88. Ya, dibawa, dicatat dalilnya, pulang di rumah, diulang lagi, dihafal. Masya Allah, ketemu anak, kasih tahu dalilnya sama anak. Wah, mama jadi ustazah sekarang, alhamdulillah. Perhatikan surat apa? Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amalan mereka yang pernah mereka perbuat. Tegas nggak ayatnya? Tegas. Jadi jangan main-main sama syirik. Biar udah haji 3 kali, kalau berbuat syirik, Allah nggak ragu gugurkan amal. Kenapa kok bisa berani bicara seperti itu? Nabi Muhammad aja yang lebih dahsyat amalnya, bukan lagi cuman haji, dia perang, dia zakat. Allah ancam kalau kau berbuat syirik, ku batalkan amalan. Karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kalian juga berbuat syirik, sangat mudah bagi Allah untuk menggugurkan amalan. Jadi betul perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang sangat membuat Allah murka. Allah nggak mau disekutukan. Lanjut lagi. Yang ketiga. Yang ketiga dari apa? Yang ketiga dari apa? Bahaya kesyirikan. Yang pertama, syirik dosa yang paling besar. Yang kedua, syirik menggugurkan amalan. Yang ketiga, syirik tidak akan diampuni. Yang ketiga, orang berbuat syirik tidak akan diampuni. Dalilnya Al-Quran lagi. Ya Allah, ini dalilnya Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ini tegas Al-Quran bicara masalah ini. Surat, ini ada beberapa surat ini. An-Nisa ayat 48 yang dibawa oleh penulis. An-Nisa ayat 48. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain syirik. Ayat ini surat An-Nisa ayat 48 jelas Allah tidak akan mengampuni syirik. Konteks ayat ini adalah orang yang meninggal dalam keadaan syirik dan belum taubat. Kalau taubat, semua dosa Allah ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, kata Allah. Allah ampuni seluruh dosa kalau taubat. Ayat ini sedang berbicara kalau meninggal dan belum tobat. Maka kata Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik sesuai kehendak Allah. Jadi kalau selain syirik, contoh tadi berzina, minum khamar, mabuk, ini dosa selain syirik. Kalau dia meninggal dan dia belum bertobat, itu di bawah kehendak Allah. Allah mau ampuni, terserah Allah. Allah mau tegakkan hukum sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Jadi masih mungkin orang yang meninggal dalam berbuat dosa, selama dosa itu bukan kesyirikan, Allah ampuni dosanya dan tidak ditegakkan hukuman untuk dia. Kecuali satu dosa.
Tidak mungkin tidak, pasti akan Allah tegakkan bagi dia hukumannya, yaitu dosa syirik. Coba perhatikan itu ayat. Diterjemahkan, saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni segala dosa yang selain dari kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi sekali lagi, konteks ayat ini adalah orang yang meninggal dan belum bertobat. Kalau orang meninggal dan dia bertobat dari segala bentuk dosa dan kesyirikan, maka apa? Ampuni. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Iya. Maka kalau kita dosanya, pernah nggak dengar perempuan yang penzina meminumkan anjing, Allah ampuni dosanya? Allah ampuni dosanya, padahal minumkan anjing. Ini ayatnya, Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau ada nih orang berbuat dosa, yang satu berbuat zina, yang satu berbuat zina, dua orang. Yang berbuat zina yang pertama Allah ampuni. Enggak Allah tegakkan bagi dia hukuman di neraka. Yang kedua, Allah tegakkan hukuman dia di neraka. Allah adil enggak? Allah adil enggak? Adil. Lah, kenapa yang ini diampuni Ustaz, yang ini enggak? Bisa jadi banyak faktor. Banyak faktor. Salah satu faktornya mungkin yang satu dia mungkin suka berzina tapi sholatnya baik, suka ngasih anak yatim doain dia. Ya Allah ampuni dia. Tapi yang satu sama-sama zina, sholatnya bolong-bolong, nggak pernah ngasih anak yatim. Subhanallah. Bahkan bila perlu makan harta anak yatim, ya subhanallah. Gimana mau diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Jadi di sini pun kita paham, kalau kita terjatuh dalam dosa, jangan putus asa. Lakukan amal baik yang lain, mudah-mudahan amal baik lain penyelamat kita agar tidak masuk neraka. Selama satu, nggak punya dosa syirik. Kalau masih punya dosa syirik, udah jangan ngigo, udah. Allah nggak bakal ampuni. Membunuh dosa enggak? Dosa lah Ustaz, siapa yang enggak? Membunuh Nabi sebesar apa dosanya? Waduh, itu dosa paling besar. Khalid bin Walid pernah mau bunuh Nabi di perang Uhud. Tapi dia taubat. Akhirnya Rasulullah puji, ini adalah pedang dari pedang-pedang Allah. Kalau udah taubat, semua dosa dianggap nol sama Allah. Seperti orang baru lahir. Jadi ayat Surat An-Nisa ayat 48 ini konteksnya berbicara kepada mereka yang meninggal dan tidak bertaubat, membawa beraneka ragam dosa. Maka dosa syirik Allah tegaskan Allah tidak akan ampuni. Nggak ada kemungkinan lain, pasti sudah Allah akan azab. Tapi dosa selain syirik, selama dia tetap Islam dan tidak menyekutukan Allah, maka masih di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah tegakkan. Kalau Allah ampuni, itu karena kebaikan Allah. Kalau Allah tegakkan, itu karena keadilan dan kebijaksanaan Allah. Nah, kalau kita mau berharap dosa kita diampuni, maka jauhkan kesyirikan. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini yang ketiga, bahaya dosa syirik, yaitu apa? Tidak akan diampuni dosa. Orang yang berbuat syirik berikutnya, yang keempat, tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Walaupun seluruh manusia bersepakat ingin memberikan syafaat kepada dia, tapi kalau dia berbuat syirik, Allah tidak akan berikan dia syafaat. Nggak ada yang bisa bela dia di yaumul qiyamah. Sampai Nabi sendiri ngebela dia nggak bisa. Apalagi orang-orang selain Nabi. Nabinya sendiri, Nabi kita Sayyidina Muhammad,
Kalau mau bela dia di yaumul qiyamah, tapi orang ini berbuat syirik, Nabi nggak bisa bela, angkat tangan. Dalilnya Al-Quran, surat apa ya? Sebentar. Dalilnya Al-Quran di dalam surat Ghafir ayat 18. Ghafir ayat 18. Allah berfirman, "Wa ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yuta." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi mereka orang-orang yang zalim hamim. Hamim itu teman dekat. Udah nggak ada besti lagi di yaumul qiyamah, udah masing-masing udah semua. Wala syafi', nggak ada yang bisa memberikan dia syafaat pembelaan. Yuta, nggak ada. Kapan itu? Orang-orang yang zalim, yang berbuat syirik. Iya. Maka dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah, hadisnya sahih dari Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu? Artinya orang pertama dapat syafaatmu siapa? Maka Rasul mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, murni dari dalam hatinya. Iya. Sama seperti surat Al-Mudaththir ayat 48. Al-Mudaththir ayat 48. Allah berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Jadi, walaupun dia minta syafaat kemanapun, kalau dia punya kesyirikan, tidak akan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka dari itu, pamannya Nabi nggak bisa dikeluarkan dari api neraka. Padahal yang mau mengeluarkan makhluk terbaik, baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia berbuat syirik. Nabi Ibrahim bisa nggak mengeluarkan bapaknya dari neraka? Nggak bisa. Nabi Ibrahim, ketika dia ingin mengeluarkan bapaknya dari neraka, Allah larang. Jangan kau berdoa untuk bapak, kata Allah. Karena kesyirikan. Jadi syirik ini betul-betul bahaya. Menghancurkan akhirat kita. Dosa yang paling besar. Bahkan dia menggugurkan seluruh amal. Bahkan dia menyebabkan tidak akan diampuni dosa kita. Bahkan dia termasuk penghalang untuk mendapatkan syafaat. Ya. Oke. Itu sebagian. Di sini masih ada sebagian yang lain, tapi kita cukupkan itu. Ada berapa tadi? Bahaya syirik? 4 apa 5? Dosa yang paling besar. Menggugurkan amal, tidak akan diampuni, tidak akan mendapatkan syafaat. Yang kelima deh, biar tambah satu lagi ganjil. Tidak akan masuk surga. Ada orang masuk neraka, tapi masih dimasukin surga akhirnya sama Allah. Tapi kalau syirik, udah tidak akan masuk surga. Allah haramkan bagi dia surga. Allah haramkan bagi dia surga. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 72. Surat Al-Maidah ayat 72. Ada yang udah buka ayat ya?
Innahu may yusyrik billah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan bagi dia surga. Allah haramkan bagi dia surga. Enggak bakalan dia masuk surga. Wa ma'wahumun nar. Tempat pulangnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan gak ada yang bisa nolong dia. Datang nih anaknya, ya Allah, bapakku masuk neraka, masukkan dia ke surga. Anaknya Islam. Dia kita dilihat ternyata bapaknya musyrik, nggak bisa, bapakmu neraka tetap. Ya sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan sangat cinta kepada Abu Thalib. Tapi Nabi Muhammad nggak bisa berbuat apa-apa. Allah haramkan bagi Abu Thalib itu surga, ya Allah. Berarti kita yang dijauhkan dari kesyirikan, ini nikmat besar. Allah berikan kita kesempatan masuk surga, walaupun nggak tahu kapan masuknya. Tapi tetap orang mukmin tetap optimis. Saya muslim, ya Allah, saya muslim, saya beriman, saya mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ada sebuah hadis itu. Ketika orang-orang muslim yang banyak dosa dimasukin neraka, di nerakanya agak lama. Pas kebetulan satu tempat sama orang-orang non-muslim yang di nerakanya sama. Orang-orang non-muslim ngeledekin orang muslim. Lah, kamu juga masuknya bareng sama saya di sini, kata dia. Kedengeran nih omongan sama malaikat. Allah juga tahu, sampai Allah katakan, keluarkan semua orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dari neraka, masukkan ke surga. Akhirnya dikeluarin tuh orang Islam dari neraka, sisalah orang non-muslim di neraka. Jadi orang muslim pasti masuk surga. Tapi satu harinya di neraka bagaikan dalam ka'alfi, sebelah riwayat bahkan sebagaikan 1000 tahun. Ya Allah, satu harinya bagaikan 1000 tahun. Nasallallahu alaihi. Jadi jangan berpikir nggak apa-apa lah, yang penting masuk surga. Jangan. Nggak bakalan sabar. Mau latihan dulu apa di dunia? Nggak mungkin kan? Coba aja. Ustaz, ada yang pernah nanya sama saya, gimana Ustaz 1000 tahun itu bagaimana? Lah, bisa jadi betul-betul bagaikan 1000 tahun, bisa jadi rasanya bagaikan 1000 tahun. Coba aja orang yang tangannya dijepit pintu 5 menit. Kejepit pintu, berapa lama dia rasa? 5 menit, kita tungguin dulu. Dia teriak-teriak minta tolong. Ntar dulu, belum 5 menit kita bilang. Kira-kira apa ini? Udah sejam dia bilang. Padahal 5 menit. Lah begitu juga orang kalau di neraka. Jadi nikmat yang terbesar sebenarnya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga. Maka itu di dalam Al-Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau berikan nikmat. Siapa itu yang diberikan nikmat? Disebutkan dalam surat yang lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Mereka lah orang yang Allah berikan nikmat dari para nabi, dari para siddiqin, para suhada dan solihin. Ini orang yang Allah berikan nikmat. Jadi berapa ini? Bahaya kesyirikan? 5. Apa itu tadi kesyirikan? Memberikan kekhususan Allah untuk makhluk dan meyakini makhluk sekufu dengan Allah. Contoh, saya mencontohkan di sini adalah oke. Sebelum contoh, ternyata syirik itu ada 2. Ada syirik kecil dan ada syirik besar. Yang membagi 2 syirik ini adalah baginda Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafa alaikumus syirkul asghar. Perkara yang paling kucemaskan bagi kalian adalah syirik kecil. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah,
Apa itu syirik kecil? Rasulullah mengatakan riya itu adalah syirik kecil. Hadis ini dari sahabat Mahmud bin Labid dan hadis ini riwayat Ahmad. Jadi Rasul mengatakan perkara yang paling kutakutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Berarti ada syirik kecil, ada syirik besar. Perbedaannya, syirik kecil itu kekal di neraka, tidak kekal di neraka. Syirik besar kekal di neraka. Syirik besar gugur semua amal. Syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang terkontaminasi dengan syirik. Syirik kecil masih mungkin masuk surga, syirik besar tidak akan mungkin masuk surga. Jadi syirik kecil, yang terakhir perbedaannya, belum mengeluarkan orangnya dari Islam. Syirik besar mengeluarkan orangnya dari Islam. Riya itu kan syirik kata Rasulullah. Apakah orang berbuat riya itu pasti jadi keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Kalau begitu, apa perbedaan yang bisa membedakan antara syirik besar dan syirik kecil? Apa ketentuannya? Para ulama mengatakan ketentuan dia syirik kecil adalah kalau dia syirik yang mengantarkan kepada syirik besar atau dikatakan syirik kecil oleh Nabi. Jadi ini definisinya. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada syirik besar atau sesuatu yang dikatakan syirik kecil oleh Nabi. Saya contohkan. Meyakini alam semesta ini penciptanya bukan Allah, syirik apa itu? Syirik besar. Alam semesta bukan Allah yang mencipta. Ada selain Allah pencipta alam semesta. Ini syirik apa? Syirik besar. Kalau dia bilang dia yakini Allah pencipta alam semesta, atau contoh lainnya, sebentar. Contohnya adalah riya saja, riya kalau begitu, riya saja, yang lebih gampang. Riya itu sebenarnya orang yang ibadah riya itu minta apa sih? Dipuji, disanjung, dihormati, dapat kedudukan di hati manusia. Iya tidak? Kan itu intinya riya. Sebenarnya ibadah kita ini untuk Allah atau untuk pujian? Untuk Allah. Ketika dia ibadah untuk Allah, lalu dia campur sedikit pengen juga pujian manusia. Berarti dia telah mencampur adukkan. Yang mencampur adukkan ini namanya apa? Syirik. Karena telah tercampur kemurniannya. Maka dari itu, syirik bisa dikatakan itu syirik kecil. Tetapi, kalau di dalam amal dia nggak ada sama sekali Allah, bodoh amat, saya nggak ada Allah pokoknya. Lalu kenapa kamu ke masjid dan sholat? Supaya saya dianggap Islam. Saya bukan cari pahala dari Allah. Nggak ada sama sekali dalam hati dia Allah. Ini syirik apa? Syirik besar. Karena memang nggak ada Allah dalam tujuan dia. Inilah yang dilakukan orang munafikin di zaman Rasulullah SAW. Dia ke masjid, dia sedekah, dia puasa, dia sholat, tapi bukan untuk Allah. Murni supaya dibilang orang Islam agar dia nggak bayar pajak upeti. Mereka nggak, maka Allah katakan dalam Al-Quran,
idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salat, mereka salatnya malas. Yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Contoh lain, syirik besar dan syirik kecil. Kalau meyakini ada makhluk yang menyembuhkan selain Allah, apa hukum? Syirik besar. Karena meyakini ada makhluk yang menyembuhkan selain Allah. Tapi kalau dia bilang, secara nggak sadar atau sadar dia bilang begini lafadznya, untung dokter nyelamatin saya. Kalau nggak ada dokter, saya udah mati dari kemarin Pak Dokter. Keyakinan dia, apakah dokter yang menghidupkan? Tidak, Allah. Tapi lafadz ini kalau tidak diperjelas, seolah-olah dokterlah yang menghidupkan, maka lafadz ini bisa dikategorikan syirik kecil. Contoh lain, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Lalu sahabat ini mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Ya Nabi Muhammad, terserah kehendak Allah dan kehendak kamu. Disamaratakan kehendak Allah dan kehendak Nabi. Apa kata Nabi? La takul hakadha. Jangan ngomong kayak begitu. Katakanlah semuanya Masya Allah wahdah. Apakah sahabat meyakini bahwasanya Nabi punya kehendak yang mencampur tangankan kehendak Allah? Enggak. Cuman lafadz ini mengarahkan seolah-olah setara antara kehendak Allah dan kehendak Nabi. Sementara di Quran dikatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu birabbil alamin. Apapun yang kau kehendaki itu pasti di bawah kehendak Rabbul alamin. Kemudian Syekh memasukkan ke dalam contoh. Contohnya apa kata Syekh? Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih ibadah tidak? Ibadah. Kita Idul Adha, apa yang kita lakukan ibadahnya? Menyembelih kurban. Berarti menyembelih itu ibadah. Di dalam surat Al-Quran Allah mengatakan, surat yang kita hafal, Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu Allah dan sembelihlah. Salat dan nyembelih disatukan. Berarti salat untuk Allah, nyembelih juga untuk Allah. Karena penyembelihan itu menunjukkan pengagungan dan pengorbanan. Kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail? Karena ingin menunjukkan pengagungan dan pengorbanan. Salat pengagungan tidak? Pengagungan. Salat ibadah tidak? Kalau ada orang salat kepada selain Allah, sujud ruku kepada selain Allah, syirik tidak? Syirik. Di dalam Al-Quran Allah satukan, Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah. Lah kalau dia salatnya untuk Allah tapi nyembelihnya bukan untuk Allah, tetap salah. Contoh, di sini contohkan nyembelih untuk jin. Bagaimana menyembelih untuk jin? Kita tahu tadi ibadah itu kekhususan Allah. Dia nyembelih untuk jin supaya jinnya mau disuruh, Ustaz. Loh, kenapa? Ya ini ada ceritanya. Dia baru beli mobil, mobilnya baru, mungkin masih plat putih. Dia pakai, qadarullah diculik maling. Kecewa, betul-betul kecewa dia. Cari kesana kemari nggak dapat. Akhirnya dibilang, ayo kita pergi ke orang pintar. Sama orang pintar cuma diminta ayam cemani hitam. Kalau ayam ini dipotong, nanti akan ada jin yang ngabarin di mana mobil itu ada. Dan benar dikabarkan oleh jin. Benar ada. Jinnya langsung ngabarin mobilnya di sini. Apa sih susahnya sama jin, tinggal cariin. Dia sama teman-temannya gotong royong saling bisik, cariin di mobil.
Sekarang begitu dapat nih mobil ketahuan di sana, apakah cara ini benar? Loh kok Ustaz kalau salah buktinya itu jin bisa tahu, kan berarti benar Ustaz. Apa jawabannya? Caranya salah. Karena menyembelih itu untuk Allah. Kenapa jin mau disuruh? Karena kau sembelih dulu agamamu untuk dia. Kalau nggak sembelih dulu, mau nggak dia datang? Nggak mau. Karena dia ingin lihat kita ini sejauh mana kita taat sama dia. Jadi kalau ada orang bilang, Ustadz, kami kan nyuruh jin sama kayak Nabi Ismail atau Nabi Sulaiman nyuruh jin. Kan sekarang dalilnya gitu. Boleh bergaul dengan jin karena Nabi Sulaiman juga nyuruh jin sampai jin ngedatangin tuh. Katanya istana, padahal yang ngedatangin malaikat. Apa kita jawab? Nabi Sulaiman nyuruh jin dalam keadaan dia yang tinggi, jin yang takut. Maka ketika Nabi Sulaiman itu berdiri di depan kerajaannya sambil megang tongkatnya, itu semua jin kerja bakti nggak berhenti-berhenti. Ternyata Nabi Sulaiman meninggal. Kenapa? Dari mana dia tahu? Tongkatnya dimakan rayap, jatuhlah Sulaiman. Lah, jin baru sadar kita selama ini kerja, ternyata Sulaiman udah meninggal. Berarti kan mereka takut dengan Sulaiman. Kalau sekarang orang-orang yang nyuruh jin, beda. Marah mereka yang takut sama jin. Nih makanannya, nih rokoknya sama kopinya, ini ayamnya. Lalu apalagi bentuk ketaatannya? Jangan makan ini, jangan makan itu, harus lakukan ini, lakukan. Itu semua ritual. Ritual itu ibadah. Lah ibadah ini dikasihnya ke jin sama dia. Syirik gak itu? Syirik. Maka dukun kebanyakannya syirik karena memberikan ritual kepada selain Allah. Lalu kalau dia bilang, tapi hasilnya benar Ustaz, kenyataan, terjadi. Lah kamu baru ketemu dukun udah ketipu, gimana ketemu Dajjal? Dajjal itu ngidupin orang mati, betul-betul yang mati hidup. Apakah karena dia bisa menghidupin orang mati lantas dia jadi benar? Ya enggak boleh. Walaupun dia bisa ngobatin, kalau dia pakai jin, nyembelihnya juga pakai sesuatu, darah yang diminum, yang dicipratkan, jangan syirik kepada Allah SWT. Kok syirik Ustaz? Karena menyembelih itu ibadah. Orang haji disuruh nyembelih. Orang bayar kafaroh ketika haji dan umroh disuruh nyembelih. Orang kurban di Idul Adha disuruh nyembelih. Orang akikah disuruh nyembelih. Jadi dalam ibadah kita ini ada ibadah penyembelihan. Lalu kalau sembelihan ini diberikan kepada selain Allah, sama kayak sholat diberikan kepada selain Allah. Nggak boleh. Ya, itu salah satu contohnya. Contoh terakhir. Ini tadi contoh bahwasannya ibadah menyembelih khusus milik Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah, disembelihlah tuh kepala sapi untuk dilepaskan laut selatan. Jangan bilang ini cuman adat. Adat boleh selama tidak berbenturan dengan syariat. Kalau adat sudah berbenturan dengan syariat, maka adat tidak boleh dikerjakan. Kan sama seperti orang musyrikin dulu ketika diajak Islam sama Rasul, jawaban mereka apa? Inna wajadna aba'ana. Kami udah dapetin bapak kami, nenek moyang kami dari dulu begini ya Muhammad. Contoh lain. Satu contoh lagi tentang kesyirikan. Tadi kita bilang apa? Syirik itu memberikan kekhususan Allah untuk makhluk. Apa? Memberikan kekhususan Allah untuk makhluk. Allah berilmu enggak? Allah punya ilmu enggak? Allah punya ilmu enggak? Punya. Kita punya ilmu enggak? Hah? No. Ya ada, tapi sedikit Ustaz, sangat sedikit. Oke. Apa bedanya ilmu kita dengan ilmu Allah? Ilmu Allah itu yang gaib, yang zahir, yang batin, semua Allah tahu.
Yang terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi, Allah tahu. Manusia hanya tahu yang dia ada di sini, yang terjadi. Ilmu gaib yang akan terjadi, manusia nggak bakalan tahu. Karena itu ilmu khusus milik Allah. Ilmu gaib khusus milik Allah. Dalilnya Al-Quran. Qul innama ghaibu lillah. Katakanlah ilmu gaib itu cuman punya Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang tahu tentang gaib dan yang syahadah. Berarti perbedaan ilmu kita dengan ilmu Allah apa? Allah tahu ilmu gaib, kita nggak tahu ilmu gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuhu illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci gaib, tidak ada yang tahu gaib kecuali Dia. Apa itu gaib? Yang akan terjadi, akan datang. Itu masalah gaib. Kalau ada makhluk tiba-tiba mengatakan, saya juga tahu yang akan terjadi, akan datang. Berarti dia telah menyetarakan posisi diri dia dengan Allah di dalam satu sifat, yaitu sifat ilmu. Berarti dia telah menyekutukan Allah karena dia memposisikan dirinya sama seperti Allah di dalam sifat ilmu. Walaupun sifat yang lain dia tidak mengaku, cuma satu sifat ini aja sama, saya pun tahu ilmu gaib. Dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Inilah mengapa mendatangi dukun dan paranormal itu kesyirikan. Karena dukun dan paranormal mengaku mengetahui gaib yang akan datang. Kita percaya dengan orang yang tahu gaib, berarti kita mempercayai dia telah sebanding dan sekufu dengan Allah. Nggak boleh. Yang tahu gaib itu cuma Allah dan Rasulullah, itu pun dikabarkan oleh Allah. Kalau Rasulullah tidak dikabarkan oleh Allah, Rasulullah nggak tahu gaib. Dari ini Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Man ata'arrafan au kahinan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun dan paranormal, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'arrafan, arraf itu paranormal, peramal. Barang siapa yang mendatangi peramal, dukun, fasadaqa bima yaqul, bahkan dia membenarkan ucapan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, dari sisi apanya dukun dan paranormal itu dikatakan menyekutukan Allah? Dia cuma pakai kartu, habis kartu dibagi-bagi, kartu dibaca sama dia, kamu begini, kamu begitu, kami begini. Dari sisi apanya itu syirik? Meramal masa depan. Karena masa depan yang tahu cuman Allah. Ketika dia mendeklarasikan saya pun tahu, berarti dia telah memposisikan dirinya sama seperti Allah. Yang mempercayai dia pun berarti telah mempercayai ada selain Allah yang tahu ilmu gaib. Semuanya salah. Yang mengaku-ngaku salah, yang percaya salah. Maka yang datang cuma nanya aja ke dukun paranormal, dia datang cuma nanya iseng-iseng, Ustaz. Mumpung saya dibayarin teman ke dukun, subhanallah. Traktirnya ke dukun. Traktir teman ke dukun, Ustaz, ngapain? Suruh tanya saya. Dilihat sama dukunnya, coba lihat tangannya. Oh, ini tangannya, kamu masa depannya begini. Ya subhanallah. Sama seperti meramal dengan tanggal lahir. Kamu anak keberapa? Anak pertama. Lahir tanggal bulan ini. Jodoh kamu anak kedua. Lahir tanggal bulan ini. Coba dijodohin. Oh, kalian nggak cocok. Nanti kalian akan berpisah. Ya pasti semua kita berpisah. Nggak ada yang hidup selama-lamanya. Pasti berpisah. Dari mana dasarnya? Membaca gaib dengan tanggal. Lah ini rumus dari mana dia dapat? Apa bocoran malaikat rumusnya apa gimana? Kita percaya dengan itu, jatuh kesyirikan. Kenapa? Karena meyakini ada makhluk yang tahu rahasia Allah.
Perkara gaib itu rahasia siapa? Allah. Dan tadi sudah kita bawa dalilnya. Qul innamal ghaibu lillah. Gaib itu cuma milik Allah. Allah alam. Ini pembatal yang pertama, yaitu kesyirikan, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Dan ini termasuk pembatal yang terbesar. Ya. Contoh lain, satu lagi. Sujud. Sujud boleh enggak? Harus kepada kalau sujudnya kepada patung alma mater. Ya kan ada nih orang di Poncolo supaya sujud pada patung alma mater, nggak boleh. Sujud itu ibadah. Fasjud lillahi waqtarib. Sujudlah kepada Allah dan mendekatkan. Kalau dia bilang aku sujud nggak mengagungkan, cuman perbuatanku sujud saja, paling tidak bisa syirik kecil. Karena bisa mengantarkan kepada syirik besar. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Sudah 1 jam lebih pertemuan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Ibu? Apa? Oke, ramalan. Iya, kalau kita nggak tahu, maka Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau jadikan dosa yang kami lupa atau kami salah. Rabbana la tuhammil ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan kau bebani kami yang tidak mampu. Tidak mampu. Juga termasuk diantaranya adalah rufi'al qalam an salasah. Tidak akan dicatat dosa dari 3 orang. Salah satunya adalah orang yang tidak tahu, orang jahil, orang yang lupa sampai dia ingat. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Jadi kalau yang telah berlalu karena kebodohan, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Iya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan berbeda kalau video dari Saudi kan satu MBS. Bagaimana kita menyikapi kita sebagai orang Islam di sini menyikapi patung tersebut karena diinfokan bahwa dia akan dipajang di daerah Saudi itu. Karena itu sangat kesilapan. Oke. Jazakallah khairan. Yang pertama ya, kita ini belajar kita, dalil kita Al-Quran dan hadis. Perbuatan manusia bisa benar bisa salah. Jadi jangan semua, ya kita tetap bersyukur kepada Allah dengan segala kebaikan yang ada di Saudi Arabia. Dengan mereka menjaga tanah haram, tanah Madinah, tanah Mekah, menjaga akidah. Kita bersyukur kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi kita pun harus akui kalau ya salah, ya salah. Nggak semua benar dari mereka. Apalagi pemerintah, bukan ulama. Ada pemerintah, ada ulama. Jadi kalau dia membuat patung, tetap salah. Apakah syirik? Jawabannya itu bukan syirik. Kalau nggak disembah dia nggak syirik, tapi dia telah melakukan perkara yang dilarang Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa dalam sebuah hadis? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membuat patung atau gambar, yu'maru ayanfaku fih ruh yaumal qiyamah. Di hari kiamat dia diperintahkan untuk meniupkan ruh kepada patung tadi. Walaysa binafih, dan dia nggak bakalan bisa tiupkan ruh, maka dia akan diazab dan dihukum dengan patung yang dia buat. Jadi patung di sini adalah maksudnya patung makhluk hidup. Kalau patungnya cuman pohon, gambarnya pohon, itu nggak pemandangan alam. Jadi sikap kita tetap mengatakan hadis Rasulullah itu benar. Tidak boleh membuat patung, bahkan
Kesyirikan pertama kali di depan Ka'bah itu gara-gara membuat patung kenang-kenangan orang soleh. Tapi ternyata si pembuat patung meninggal, tinggallah anak-anaknya yang belakangan, dikira bapaknya nyembah patung, akhirnya mereka menyembah patung. Allahu alam. Jadi itu tetap salah. Ada lagi yang lain? Tafadhol. Ya. Oke, banyak orang sekarang melakukan sembelihan. Apakah syirik besar? Jawabannya enggak. Kalau mereka nyembelihnya untuk Allah. Oh, kalau itu ritual ya dari dukun dan itu adalah nasihat dari dukun, maka kita lihat. Jadi nyembelih itu begini ya, perhatikan. Pertama, tujuannya harus karena Allah. Yang kedua, nyembelihnya harus dengan nama Allah. Kalau tujuannya bukan karena Allah atau bukan untuk Allah, walaupun nyembelihnya pakai nama Allah, tetap sembelihannya nggak boleh dimakan. Dia nyembelihnya buat laut selatan, tapi dia baca bismillah ketika nyembelih, itu tetap nggak boleh dimakan. Atau dia menyembelih untuk Allah, tapi nyebut namanya bukan nama Allah. Sembelih dengan nama Abdul Qadir Jailani. Nah, itu nggak boleh dimakan juga. Sekarang, ini disuruh orang pinter katanya untuk nyembelih. Kita lihat, dua ini tadi kemana dia? Kalau tetap ke Allah dan menyebut nama Allah, maka masih termasuk Islam, bukan kesyirikan. Katanya udah sembelih aja. Buat siapa? Ternyata buat jin, supaya jinnya patuh disuruh. Karena ini mahar dari jin. Jin nggak mau bergerak kalau nggak dikasih sembelihan. Berarti walaupun dia pakai baca bismillah, tapi tujuannya bukan Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Begitu. Ya. Jadi ada tujuan, ada lafadz kalau menyembelih itu. Lafadznya harus bismillah, tujuannya juga karena Allah. Ya, mungkin Bapak-bapak ada pertanyaan, ini ada mic, silahkan. Tidak ada, kita cukupkan. Tidak ada ya? Oh Ibu, silahkan Ibu, ini mic ini aja nih. Ini kayaknya bisa dari jauh. Yang ini Bu, ini yang saya pegang ini. Kayaknya dari jauh bisa ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita masuk ke rumah makan, itu kan suka ada yang bacaan-bacaan ayat-ayat gitu ya. Oke. Foto-foto syafaat. Kalau ayat, alhamdulillah kebetulan suami saya bisa baca tulisan. Kadang-kadang suami saya bilang ini kayaknya bukan ayat Al-Quran, cuma di gabung-gabungnya misalnya ada asma husna, tapi di gayanya kan kayak kaligrafi Paham Ibu. kayak surat tapi di dia juga baik. Nah itu kalau kayak gitu kita udah terlanjur makan di sini itu gimana ya Ustaz? Oke. Kalau kita terlanjur, jadi dia permasalahannya adalah menggantung-gantungkan, itu namanya ajimat. Ya kan? Rasulullah mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, tamimah itu ajimat, faqad asyrak, telah menyekutukan Allah. Kenapa? Kamu taruh foto orang itu di situ, apa keyakinanmu? Apakah dia ikut campur tangan dalam pembagian rizki? Ataukah karena sebab dia ada pembagian rizki, padahal dia nggak ada campur tangan sama sekali pembagian rizki?
Kalau meyakini yang ada foto itu adalah dia pemberi rizki, bukan Allah, syirik besar. Tapi kalau meyakini foto itu adalah sebab, kita khawatir seperti orang musyrikin yang menjadikan orang soleh sebab untuk minta kepada Allah. Coba, orang musyrikin di zaman itu, kenapa mereka beribadah kepada patung? Apakah mereka menganggap patung yang memberikan rizki? Tidak. Mereka cuma menganggap patung ini adalah patung orang soleh yang mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Begitu mereka. Jadi kalau foto-foto seperti itu, maka Rasulullah SAW jelas mengharamkan foto, apalagi foto yang kayak begini. Difungsikan untuk menjadikan tandingan seolah-olah ada makhluk yang tahu dan bisa mengatur tentang rezeki. Kalau yang digantung Quran ini, betul-betul Quran, maka ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian tidak boleh. Tapi kalau yang mengatakan tidak boleh, dia juga tidak mengatakan syirik kalau yang digantung Al-Quran. Tapi pertanyaannya, itu tulisan Arab, Ustadz. Kayaknya bukan Quran. Dan memang betul mereka bukan Quran kebanyakannya. Jangan dikira dukun Arab pakai tulisan Cina. Enggak, dukun Arab juga pakai tulisan Arab. Sama, dukun Arab juga pakai tulisan Arab. A, kode 13, kode. Itu kode-kode semua, walaupun pakai bahasa Arab. Itu namanya adalah jimat. Apalagi Ibu tadi sebutkan, kayaknya ayat Quran yang dibalik.